Selamat berjumpa lagi dengan saya selaku guru PJOK SDN 7 Lambang, yang mana pada saat ini kita akan mempelajari olahraga, pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan, ya, oleh mata SOR materi PJOK kelas 4. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saran masukan kepada anak-anak peserta didik sekalian, jangan lupa kita selalu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, kemudian menjaga jarak apabila kita ke sekolah. Lalu kita lanjut pada materi variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Jadi kita pembelajaran yang kedua, bola kecil, ya, atau bola kasti. Kemudian kita lanjut ke ya, apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar di 2.1 di atas artikel menunjukkan attitude bermain bola kasti yang mana yaitu kasti. Permainan kasti termasuk salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan ini berkembang di Indonesia secara turun-temurun hingga saat ini masyarakat dapat menyaksikan permainan kasti sepantasnya. Kemudian kita harus bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan ikut menjaga dan selalu melestarikan permainan bola kasti. Ya, permainan kasti terdapat gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Jadi permainan bola besar, permainan bola kecil, permainan bola kemudian lari, ya, setiap olahraga itu karena dalam pendidikan sekolah dasar pada dasarnya ada gerakan dasar. Yang pertama lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ini kali ini masih juga dibahas, masih juga kita membahas lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam gerakan permainan bola kasti. Ya, itu ya. Lanjut. Jadi bola kasti, permainan bola kasti, pastinya permainan yang berkelompok. Kasti dapat berkelompok, meningkatkan kekompakan, ada kekompakannya, ada kerjasamanya antara anggota. Kemudian bola kasti juga dimainkan oleh dua kelompok. Satu kelompok sebagai kelompok pemukul dan satu yang penjaga. Kelompok yang mendapat nilai terbanyak menjadi pemenang dalam permainan bola kasti. Yang pertama alatnya bola kasti, kita harus ada bola kasti, tongkat pemukul atau stick pemukul, kemudian tiang hinggap. Nanti berikutnya 2.1 ada itu titik-titik permainan. Ini masih kita pelajari dasarnya, contoh gerakan lokomotor, non lokomotor. Kemudian ada juga variasinya dan permainan variasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya,
kita contohkan uh, gerakan lokomotor, ya, berlari dan berjalan, ya. Kemudian non lokomotor itu meliuk, mengayuh dan menekuk. Manipulatif, melempar bola, menangkap bola, memukul bola atau memantulkan bola. Nah, tiga gerakan dasar itu harus kita miliki, harus anak-anak miliki dalam pelajar, dalam bermain bola kasti. Kemudian kita lanjut A, dasar lo, variasi gerak dasar lokomotor dan dalam permainan kasti itu dalam gerakan lokomotor. Kemudian kalian harus mencari informasi bagaimana perkembangan bola kasti di Indonesia. Toh kalian rata-rata anak-anak semua rata-rata punya HP atau di warnet-warnet. Informasi itu atau informasi dari buku bacaan yang ada di perpustakaan, kemudian atau dari internet. Setiap informasi penting, setiap informasi yang penting, informasi penting yang berkaitan dengan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Jadi kalian catat, ketemu di buku, ya, kamu baca buku dicatat. Kemudian kamu juga melihat atau belajar lewat video Zoom ini. Nanti saya dikirim juga ke setiap grup kelasnya. Kemudian permainan bola kasti, ya. Jelaskan nanti catatannya itu kepada temanmu, kepada guru, yang diajarkan oleh bapak dan ibu gurunya itu belajar santun atau belajar beradab, atau dalam pendidikan K13 ini adalah karakter, ya, baik sesama, baik dengan guru, dengan temannya, dengan yang orang tua. Kegiatan ini secara tanggung jawab dan mandiri. Oke, kita lanjut, ya. Itu sambil kalian pahami, kemudian kalian lihat, baca. Yang baca adalah kategori literasi, harus banyak membaca. Kemudian membiasakan budaya memahami informasi. Pembiasaan ini mendorong rasa ingin tahu, menambah wawasan. Kamu akan mempelajari variasi. Yang pertama, gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti. Kemudian mengawali kegiatan pembelajaran, ditelusuri informasi kasti, baik itu dari buku maupun dari internet. Ini kamu catat informasi tersebut, gunakan sebagai sumber belajar, dan apa saja sudah lokomotor dalam permainan bola kasti. Dan mari kita pelajari materi dengan sungguh-sungguh. Dan ini yang pertama, ya. Satu, berjalan dan berlari. Dilihat gambarnya, diamati gambarnya, ya. Kemudian baca. Itu satu, berjalan dan berlari adalah memang terdapat pos. Jadi ada pos yang hinggap saat bermain kasti. Pos inilah yang harus dilewati kelompok pemukul untuk menuju pos berikutnya. Kelompok pemukul melakukan berjalan dan berlari, lurus atau berkelok-kelok
variasi gerak dasar lokomotor ini penting dikuasai dalam permainan bola pasti. Kalian amati gambar, ya, berjalan, pertama gambar satu berjalan, kemudian melangkah, yang ketiga berlari, ya. Lanjut, berlari dan melompat. Kamu juga harus belajar variasi gerak berlari melompat, berlari kemudian melompat, bertujuan menghindari lemparan bola kelompok penjaga. Saat kelompok penjaga lengah, Anda anggota kelompok pemukul yang berada di pos menuju ke pos berikutnya, lakukan variasi gerak melompat atau menghindar lemparan lawan. Kemudian keterampilan variasi gerak dasar ini akan dengan tekun, ya, tingkatkan agar kalian semakin terampil. Perhatikan gambarnya, ya. Itu perpindahan dari pos ke pos, dari pos ke pos, atau dari tiang hinggap 1 ke hinggap 2, ya. Oke, demikian kita lanjut. 3, berlari lurus dan cepat lari bergerak. Variasi gerak dasar lokomotor ini juga harus dikuasai dan kamu bermain kaki. Tujuannya berlari lurus, cepat, dan lari berkelok-kelok dimaksud untuk menuju pos dan hindari lemparan kelompok. Ini termasuk aktivitas lokomotor. Dan ini juga harus kalian dilatih dengan disiplin atau melatih diri dengan disiplin dan tekun agar kamu makin terampil. Ya, awalnya posisi berdiri tegak dan pandangan ke arah lapangan, kemudian berlari lurus dan cepat dilanjutkan. Lari berkelok-kelok menuju pos. Kemudian bisa dilakukan aktivitas fisik ini secara disiplin dan tanggung jawab. Amati gambar. Setelah kalian membaca amati gambar, namanya lari berkelok-kelok gambar itu, diperhatikan. Kita lanjut, ya. Nah, kemudian gambar yang di atas tadi itu, lari cepat, lurus, dan berkelok-kelok. Berikutnya variasi gerak dasar lokomotor tersebut perlu diperhatikan saat bermain kaki. Bagi pemain kaki, gerak dasar harus dipelajari dan tekun serta disiplin. Ingat, utamakan literasi keamanan dan keselamatan saat belajar variasi gerak dasar tersebut. Kita amati, kita baca situasi dan kondisi supaya kita melaksanakan belajar dengan aman, dengan keamanan dan keselamatan. Kita lanjut. Itu, ya, prakteknya. Variasi gerak lokomotor dalam permainan pasti. Yang mana berjalan dan berlari menuju pos atau tiang hinggap. Kedua, berlari dan melompat untuk menghindari lemparan kelompok penjaga. Berlari lurus dan lari berkelok-kelok menuju pos. Kita harus lakukan, kalian harus lakukan, anak-anak harus lakukan kegiatan ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Jika mengalami kesulitan, mintalah bimbingan kepada Pak Guru atau Bu Guru secara santun, karena dituntut, ya, dituntut kalian anak-anak itu kepada Pak Guru, Bu Guru,
dan yang lain orang tua itu santun. Santun itu adalah salah satu pendidikan karakter. Kemudian yang B, gerakan dasar non lokomotor. Sekarang kita maju lagi ke gerakan dasar lokomotor. Nah, kemudian apa sih gerakan dasar non lokomotor dalam permainan kasti? Sebelum kita mulai pembelajaran materi ini, lakukan kegiatan berikut. Ya, itu ya, baca, kemudian mencari informasi dari buku, dari internet. Ya gunanya pemerintah memberikan kita pulsa paket agar supaya kita bisa mencari informasi yang ada di Google, YouTube. Contohnya nanti ini saya kirim ke materi PJOK ini saya akan bukan sering saya kirim di YouTube ya, agar supaya kalian bisa mempelajari bagaimana caranya belajar lewat internet, bagaimana caranya kita belajar manual lewat buku. Begitu ya. Ini seharusnya kalian banyak peserta yang mengikuti Zoom, ya, belajar lewat Zoom. Tapi ada 1-2 orang ya yang mengikuti, ada 1-2-3 orang. Yang lainnya entah saya nggak mana. Jadi nanti akan saya kirim ke grup kelasnya masing-masing. Kemudian kegiatan tersebut, ya, kamu mengetahui pada gerak tadi lokomotor, sekarang non lokomotor pada permainan pasti. Pahami, pemahamanmu harus mendalam. Mari kita pelajari materi buku. Menekuk kaki, satu ya, menekuk kaki dan amati gambar non lokomotor. Non lokomotor itu artinya tidak bergerak, bergerakan di tempat. Ya. Menekuk tangan, menekuk kaki, paling melangkah, majukan kaki. Ya, posisi awal sebelum melempar, praktikan. Ya, gerakan ini bersama teman. Amatilah gambar gerakan temanmu nanti. Nah, kemudian itu contohnya di gambar. Nanti kita bersama-sama kita pelajari. Kita berikutnya. Nah, kemudian awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Satu tangan ditekuk seperti memegang bola. Kemudian satu kaki dilangkahkan ke depan. Kemudian ayunkan tangan ke atas ke belakang kepala. Nah, posisi ini sebagai awal persiapan melempar. 2, memutar badan dan mengayunkan tangan. Bagaimana posisi badan saat melempar? Saat melempar, posisi badan memutar, diikuti gerakan mengayun tangan. Ya. Amatilah variasi gerakan seperti gambar 2 itu. Nah, ya, amati ya. Kemudian dipraktekkan secara bersama-sama dengan temannya. Apabila dapat kesulitan atau mintalah bimbingan dengan saya selaku guru PJOK kelas 4 ya. Kita lanjut. Variasi dasar dan ini dapat dilanjutkan tahapan persiapan melempar. Setelah bersiap melempar, lakukan gerakan memutar badan, kaki kanan dilangkahkan ke depan dan ikuti ayunan tangan ke atas dengan depan kepala ya, bersama teman. Peragakan gerakan seperti gambar yang di atas saya 2.6 tadi ya. Lakukan secara bergantian dengan teman. Kemudian jangan lupa mengamati gerakan temanmu. Apabila diberi penjelasan sama Pak gurunya, sama Pak Guru, itu bandingkan
bukan bandingkan ya, ikuti gerakan. Kemudian bandingkan dengan gerakan sudah benar atau belum. Kemudian jelaskan hasil pengamatan kepada guru secara santun. Menekuk 3, menekuk dan mengayun tangan. Tahap akhir dalam variasi gerak melempar. Pada permainan kaki, gambar 277, ya diamati, kemudian setelah diamati dipraktikkan. Satu gambarnya. Lakukan gerakan menekuk, mengayun tangan, mengayunkan tangan, satu kaki dilangkahkan ke depan. Sama dengan keterangan tadi ya. Nah, ini cara melemparnya. Ya, terus ikuti dorongan badan ke depan. Ayunkan tangan kanan, tangan kanan untuk melempar, berat badan bertumpu pada kaki kiri. Lakukan varian gerak ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya. Kemudian kamu anak-anak telah mempelajari variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan bola kasti agar penguasaan keterampilan meningkat. Lakukan kegiatan berikut ya. Praktikan variasi gerakan non lokomotor dalam permainan kasti bersama teman. Satu, menekuk kaki dan tangan awalan belum melempar, memutar badan dan mengayunkan tangan posisi saat melempar, menekuk dan mengayun tangan posisi saat melepas bola. Lakukan variasi gerak ini secara disiplin dan tanggung jawab. Itulah arahan Pak Guru PJOK jika kamu masih kesulitan melakukan. Ya. Kita lanjut. C ya, variasi gerak manipulatif dalam permainan bola kasti. Ya. Apa saja kah bentuk variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti untuk mengawali pembelajaran materi? Lakukan kegiatan. Lihat gambar, amati gambar yang ada di samping ya, kanan. Gerakan dasar pada permainan bisa dicari bacaan apa yang terkait dengan permainan, bacaan dan variasi gerakan dan permainan diskusikan bersama teman. Ya. Tapi apabila diskusikan pada temanmu, Pak Guru olahraga secara santun, lakukan kegiatannya dengan tanggung jawab dan ya. Pendidikan jasmani olahraga Sampah SDG Rambang. Melalui kegiatan ini, kamu dapat mengaitkan gerakan dasar dalam permainan bacaan dan permainan kasti. Pada permainan bacaan terdapat gerakan dasar manipulasi. Dalam permainan kasti yaitu melempar bola, melanjutkan. Kamu akan belajar variasi gerak manipulasi. Ya. Kita kita selesaikan dulu, karena kalau terlalu panjang nanti kalian bingung untuk mempelajari video pembelajaran PJOK. Sementara ada 3 gerakan, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, itu gerakan dasar. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari gerakan manipulatif atau gerakan bermain bola kasti
Karena manipulatif adalah gerakan ke berbagai arah, ke depan, ke belakang, ke samping, ya, berkelok-kelok itu ke berbagai arah dalam permainan bola kaki nanti. Nah, demikian ya, jangan lupa anak-anak like, nantinya kalau sudah saya jadikan video like, agar supaya kalian tidak susah-susah mendapatkan informasi. Nanti apabila saya kirim video yang berikutnya itu akan masuk dengan sendiri. Dan ya, kemudian kalau Anda bisa boleh di subscribe. Komen tidak usah komen, ada kolom komennya ada. Tapi jangan sampai omongannya yang kurang bagus ya, tidak sopan. Jadi lebih baik tanyakan langsung ke Pak Tohar selaku guru PJOK Tujuan Rambang atau ke. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat. Berikut ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan. Yang pertama, lemparan melambung. Dan yang kedua, lemparan mendatar. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Yang pertama, kita akan bahas lemparan melambung. Tahap yang pertama adalah berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang kedua yaitu lemparan mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang ketiga yaitu lemparan menyusur tanah. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Langkah yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerakan lanjutan. Selanjutnya, berikut ada teknik untuk menangkap bola. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Dan yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang kedua, kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas, membentuk mangkuk. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Tahap yang kedua, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan
atau menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Tahap yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Cara yang pertama, sikap sambil berlutut. Kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Cara yang kedua, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Cara yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.